Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya hari ini Pak Rasno? Ya, sehat sampai saat ini diberi kesempatan yang luar biasa. Aman. Iya, alhamdulillah. Pak Rasno, terima kasih atas kesediaannya untuk menyediakan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berisi dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, ini nanti wawancaranya dalam rangka untuk memenuhi tugas dalam pendidikan guru penggerak angkatan 5 ya, Pak. Untuk yang pertama, Pak Rasno pernah tidak selama ini mengalami dilema etika atau dilema aturan ataupun bujukan-bujukan moral dalam mengambil sebuah keputusan tentang suatu masalah, Pak? Ya, untuk sementara ini saya sih saran, tapi kayak kemarin ada permasalahan yang saya alami dalam mencari atau memutuskan sesuatu dalam hubungan masyarakat. Kemarin ada suatu pertimbangan untuk saya kan sebagai pengelola uang. Jadi saya mau menggunakan keuangan itu yang ada, tapi nyatanya itu kayaknya kok tidak mencukupi itu loh. Akhirnya saya berkonsultasi dengan yang berkepentingan dengan masyarakat itu, yang ada hubungannya. Akhirnya saya masuk ke situ, seperti apa sih, bagaimana caranya itu agar keuangan itu bisa terpenuhi itu loh. Jadinya saya minta bantuan itu untuk bisa menutup bagaimana caranya. Nah, tantangan dalam mengatasi masalah tersebut apa, Pak? Ya, tantangannya ya karena ini hubungannya dengan masyarakat. Saya ya mengambil kebijakan untuk menyikapi. Di situ ada kemasyarakatan yang harusnya tidak boleh mintain sesuatu untuk kepentingan di sekolah sini ya. Akhirnya saya memutuskan untuk rembuk bareng dengan masyarakat, dengan anggota masyarakat di sekolah itu, bagaimana cara menyikapi atau membuat solusi untuk mengatasi keuangan ini. Nah, menurut Pak Rasno, berdasarkan masalah-masalah yang selama ini pernah Pak Rasno hadapi baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Pak Rasno itu mengetahui ini tuh ada benturan etika atau mungkin ada bujukan moral? Itu bagaimana cara Pak Rasno untuk mengidentifikasi hal tersebut? Untuk itu saya kebetulan dulu saya menjadi guru, saya terbentuk di suatu permasalahan dan di situ saya sih bukan masalah saya pribadi, tapi ini untuk umum lah ya. Karena yang tahu itu kebetulan saya. Akhirnya saya menyikapinya untuk menyampaikan masalah ini seperti apa sih itu. Kita larinya ke tokoh masyarakat. Saya larinya ke tokoh masyarakat, bagaimana sih untuk mencari solusinya, bagaimana sih cara untuk menyikapi. Saya harus dari tokoh masyarakat itu saya panggil dan saya beri masukan seperti ini ya, untuk mendatangi ya masalah-masalah yang ada itu. Jadinya saya juga kepentingan itu termasuk juga di anggota masyarakat di sekolah itu. Saya tidak hanya itu, tapi bagi murid yang harus dicari, harus diadakan pertemuan yang apa. Kadang-kadang bagi muridnya yang tidak tahu persis, tapi dia ininya itu. Terus Pak Rasno pernah nggak dihadapkan suatu masalah yang menurut Pak Rasno itu sama-sama benar, tapi Pak Rasno itu harus memilih mana yang harus diprioritaskan? Nah, itu bagaimana Pak Rasno mengatasi masalah tersebut? Ada dua hal sama-sama benar. Saya kalau khususnya di sekolah dulu ya, saya mendampingi guru
itu permasalahannya ada di komplek sekolahan. Sekolahan harusnya apa ya, kebutuhan itu harus terpenuhi banget, tapi karena masyarakat atau yang intinya pengelola masyarakat di lingkungan sekolah itu tidak bisa atau belum bisa merealisasikan. Akhirnya saya terjun sendiri untuk bisa merealisasikan itu seperti apa. Contohnya, saya kemarin kepentingannya adalah permasalahan pengairan sekolah. Itu dulu susah sekali karena memang bentuknya di daerah itu dataran tinggi, jadi untuk pengairan susah. Dulu kan tidak ada sumur, tidak, ya ada aliran tapi itu jarang yang mana tidak lancar. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat sumur. Sumur itu pokok itu pokok. Ya. Tapi karena masyarakat itu tidak apa ya, belum tahu di situ kepentingan yang benar itu seperti apa, jadinya saya mengambil posisi untuk merealisasikan dulu dengan keuangan yang ada. Berarti menurut Pak Rasno dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu, langkah yang harus dilakukan berarti diawali dari apa Pak? Saya mengawali dari ya minimal rembukan sama satu dari murid, kemudian dari komite, ya, kemudian dari tokoh masyarakat. Ya, kadang-kadang saya lari ke kepala desa, tokoh masyarakat di situ. Ya, kalau di situ kok tidak terjawab ya saya cari solusi yang lain. Berarti memang yang harus dipegang itu tokoh masyarakat yang berperan di situ, ya. Nah, menurut Pak Rasno berarti dari beberapa permasalahan tadi yang sudah diselesaikan dengan meminta tolong ke tokoh masyarakat sebetulnya itu merupakan hal yang efektif mungkin, atau ada hal lain mungkin yang menurut Pak Rasno efektif dalam menangani permasalahan terkait sekolah? Kalau menurut saya sih itu termasuk efektif, cuman apa ya, terlaksananya agak lama. Efektifnya karena masyarakat tahu. Terus cara pelaksanaannya itu masih terlalu lama. Berarti efektifnya hanya untuk kayak memberikan sosialisasi. Tapi untuk pelaksanaannya itu ya memang kembalikan lagi ke sekolah, ya. Kembalikan lagi ke sekolah. Nah, menurut Pak Rasno hal-hal seperti itu merupakan tantangan apa bukan Pak? Jadi kan sudah kembali ke sekolah kan, ya. Berarti kan penyelesaian kembali lagi ke pihak yang ada di sekolah. Nah, tantangan yang dihadapi apa Pak? Ini tantangannya satu, kendala biaya yang harusnya terpenuhi tapi nyatanya karena terbatas tentunya tidak bisa terpenuhi secara langsung secara cepat padahal harus secepatnya. Kemudian ada lagi tantangan yang itu mengambilan dana itu. Mengambilnya itu kami juga apa ya, nggak boleh nggak ada gitu. Ya kalau tidak mau saya menekankan ke apa ya, wali murid ya, untuk bisa menutup atau merealisasikan kendala yang ada itu. Kemudian Pak, pastikan tentang penyelesaian masalah yang dikembalikan ke sekolah, pastikan butuh waktu. Dan Pak Rasno sendiri itu kalau menangani masalah itu membutuhkan waktu apa yang terjadwal harus ini dulu atau ada masalah ya selesaikan segera. Pak Rasno itu tipe yang seperti apa? Kalau saya melihat kondisi kepentingan itu dulu. Kalau itu memang itu urgent banget, penting banget, itu saya larikan ke situ dulu. Contohnya itu tadi pembuatan pengairan sekolah. Saya karena lama banget saya sudah merasakan harus itu wajib harus ada, akhirnya saya larikan ke situ. Itu yang pokok. Kemudian Pak, selama ini dalam Pak Rasno menyelesaikan masalah-masalah itu ada faktor-faktor yang membantu atau mungkin ada orang-orang yang selama ini membantu Pak Rasno membantu?
untuk masalah yang di sekolah. di sekolah otomatis banyak yang membantu. Iya. Satu dari komite Iya. itu membantu sekali bagi saya karena tentunya saya bisa apa ya, keadaan yang ada itu bisa terpenuhi gitu. Walaupun dalam waktu agak sedikit lama di sana berputar-putar untuk mencari solusi dan Nah, kemudian Pak, berdasarkan pengalaman Pak Rasno dalam mengatasi masalah pengaliran DID yang lama, hal atau pelajaran yang Bapak ambil dari proses penanganan masalah itu apa? dari permasalahan Atau pelajaran yang dapat diambil untuk menangani masalah-masalah selanjutnya seperti itu. untuk permasalahan yang sudah ada Oke, ya, kita ambil nilainya, terus untuk diterapkan ke permasalahan selanjutnya kira-kira apa? kalau intinya kalau dalam permasalahan ini kan iuran ya, iuran untuk dipercepat loh. Ya, permasalahan itu kadang-kadang kami atau saya memberikan batas waktu ya, untuk jaga berapa bulan atau berapa minggu. Tapi nyatanya dalam waktu itu sudah harinya atau tanggalnya malah justru harinya berapa 50-60% itu yang masuk. Berarti harus partisipasi warga nih ya yang itu yang kurang itu makanya ya, mungkin kondisi ekonomi gitu. Nah, oke. Karena yang namanya orang kan ekonominya beda-beda ya. Kalau ya yang ekonominya tinggi sih mungkin bawa uang masih dikasihkan, tapi kalau orang yang ekonomi pas-pasan kan Serba salah nih Pak, kalaupun tidak dibatasi ya yang terkumpul hanya berapa, seperti itu kan ya. itu makanya mau dibatasi saja seperti itu. Nah, Apalagi kalau tidak dibatasi. Mungkin itu Pak wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas jawaban dan juga berbagi pengalaman yang sudah dilakukan oleh Pak Rasno. Semoga saya dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali Pak Rasno, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Fadil. Waalaikumsalam Mbak Tia. Bagaimana kabarnya Mbak Fadil hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat seperti yang Mbak Tia lihat hari ini. Alhamdulillah teman-teman juga sehat ya Mbak Fadil. Dan hari ini kami mohon izin saya beserta teman-teman ada Bu Nur Sasi Ekawati dan juga Bu Ani Puji Lestari ingin mewawancarai Mbak Fadil mengenai pengambilan keputusan berbasis dilema etika dan juga rujukan moral. Langsung kita mulai saja ya Mbak Fadil. Siap. Ya, untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh iya. Ini memang kasus paling berat itu kalau kita sudah dihadapkan pada dilema etika dan rujukan moral. Karena di sana kita harus berbicara dari hati nurani, tapi kita melihat regulasi seperti itu. Selama ini hampir semua yang saya terapkan kita masih contoh ke hati nurani Mbak. Jadi kadang kita masih menguatkan hati nurani kita. Sehingga kadang ada permasalahan di SD, kita pandang sudut pandangnya pasti regulasi akan kita nomor 2 kan. Seperti itu Mbak. Baik Pak Fadil, saya ingin bertanya, bagaimana Pak Fadil menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk itu saya sering mengalami, misalnya kalau saya kan kebetulan aktif di kurikulum ya, jadi saya sering mendapatkan tugas kadang dari kurikulum, dari kabupaten, bahkan juga dari kementerian juga pernah. Saya di satu sisi sekolah sedang punya hajat atau pekerjaan, mau tidak mau saya harus berbagi waktu. Entah itu menyelesaikannya bersama-sama meskipun tidak efektif, tapi kadang saya harus memilih salah satu. Jadi kalau saya melihat itu kita mengambil sisi urgensi, karena itu kepentingan tidak hanya pribadi juga, tapi juga ada kepentingan yang lebih luas.
Sehingga saat saya dihadapkan pada dua pilihan, pasti saya akan mengambil pilihan yang paling menganut hajat hidup orang banyak, itu yang saya utamakan. Kira-kira seperti itu saya. Pak, tadi saya juga akan menyambung teman-teman yang bertanya juga. Nah, kira-kira Pak Fadil itu lakukan seperti apa, seperti apa yang biasa Pak Fadil lakukan? Oh iya. Jadi kalau kita dihadapkan pada permasalahan, itu kalau saya sendiri ya, baik itu yang di etika maupun moral gitu ya. Jadi kita harus melihat sisi lebih dalam masalah. Fakta-fakta tidak kumpulkan dulu terkait dengan masalah. Biasanya saya kumpulkan dulu fakta-faktanya, karena itu akan bisa menjadi bahan untuk saya mengambil sebuah langkah penyelesaian. Ya seperti itu. Jadi setelah fakta-fakta kita kumpulkan, membandingkan antara sisi urgensi satu dengan yang lain, nilai kebenaran yang lebih berpihak kepada orang banyak dan keberpihakan kepada diri sendiri atau hanya lingkungan setempat. Maka itu yang akan saya pilih itu pasti nanti dari semua yang dikumpulkan fakta-fakta itu nanti akan kita korelasikan dengan dampak ke depan. Dampak ke depannya apa? Kalau dampak ke depannya kalau kira-kira kita akan menemukan dampak yang lebih luas, nah berarti itu biasanya saya akan memprioritaskan untuk mengambil keputusan ke sisi daripada permasalahan yang memang harus segera saya selesaikan. Jadi seperti itu Mbak Ani. Kemudian Pak Fadil kan sejauh ini dengan pengalamannya sebagai kepala sekolah maupun aktif di berbagai kegiatan kurikulum sudah sering menemukan kasus-kasus yang menunjukkan adanya dilema etika atau peraturan nih Pak. Nah, kira-kira hal apa yang menurut Bapak itu paling efektif untuk mengambil keputusan dalam permasalahan yang mengandung dilema etika? Oh iya, contohnya ini Mbak, contohnya kemarin. Contohnya itu kemarin saat kita sedang akreditasi. Nah, di satu sisi akreditasi itu kita harus membuka sispena, kemudian kita di sana harus mengupload dokumen. Ya, itu ternyata ada tuntutan mengupload dokumen. Tetapi di satu sisi kita melihat teman-teman sedang sibuk juga kegiatan ANBK. Jadi ada ANBK, ada akreditasi. Jadi sama-sama itu sama-sama semuanya penting. Akhirnya setelah kita melihat mengkaji bahwa urgensi dari ANBK geladi bersih itu hari itu harus selesai. Katakanlah kita hanya punya waktu hari itu karena ada rentangnya. Untuk akreditasi kita masih punya kesempatan untuk menyelesaikan antara kita pilih upload dokumen atau hanya mengisi level biasa saja. Tetapi setelah kita pertimbangkan, mengkaji dari regulasi, fakta-fakta yang diharapkan oleh BNSM, akhirnya kita putuskan bahwa kita fokus ke ANBK-nya. Karena kita semua guru-guru harus menemani anak-anak yang masih tahap belajar. Sehingga kita yang untuk ANBK-nya mau nggak mau kita harus nomor 2-kan akreditasinya, kita harus nomor 2-kan dan kita selesaikan sebatas kemampuan. Dan kita tidak bisa memaksakan. Kita hanya mengisi level biasa saja dan terpaksa kita belum menyelesaikan sampai unggah dokumen. Seperti itu Mbak Tia kira-kira. Selama Pak Fadil dalam mengambil keputusan, mungkin kan ada kendala-kendala. Nah, selama ini kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang Pak Fadil hadapi? Jadi kalau kita tadi berbicara memutuskan antara saya harus utama akreditasi atau ANBK tadi, itu ada pertentangan juga. Kenapa? Karena ada opsi dari pengawas mengharuskan kita mengambil dokumen seperti itu. Otomatis kita harus melihat permasalahan ini sebagai bentuk kebijakan. Kita harus melaksanakan kebijakan, yaitu akreditasi. Harus diupload dokumennya dan level dia diisi. Tetapi kita melakukan pendekatan, Mbak Indah. Kita tidak bisa serta-merta harus melaksanakan itu, karena itu sudah menjadi dilema bagi kita. Di waktu yang sama kita harus menyelesaikan geladi bersih ANBK, tapi kita harus menyelesaikan pengisian sispena. Maka saya bertanggung jawab sebagai kepala sekolah, penyelenggaraan ANBK-nya lancar, selesai. Kemudian permasalahan tadi yang terkait dengan kita harus upload terkait dengan kebijakan yang diberikan oleh pengawas, saya yang pribadi memberikan pengertian kepada pengawas bahwa akreditasi itu ternyata kita masih diberikan peluang kalau kita hanya mengupload atau mengedit level kita biasa saja. Jadi kita tidak harus mengupload. Seperti itu Pak Enggar kira-kira. Nah, dari tadi yang pendekatan Pak Fadil sudah lakukan itu, kira-kira Pak Fadil itu mempunyai jadwal tertentu atau tidak untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang ada
iya, selama ini yang namanya masalah datang itu tidak bisa terjadwal ya Pak ya. Kita kan nggak punya masalah itu datang ini setiap bulan itu masalahnya, enggak kan? Contoh akreditasi dan MPK tadi kan datang kita nggak tahu karena semua program dari pemerintah ya, dari pemerintah, sehingga kita tidak punya jadwal. Kalau prinsip saya, selama kita diberikan permasalahan yang melibatkan dilema etika tadi, maka mau tidak mau harus eksekusi saat itu juga. Kita membutuhkan power, membutuhkan apa istilahnya kekuatan untuk menghasilkan keputusan. Yang jelas keputusan itu harus berpihak kepada masyarakat yang lebih luas. Ini seperti itu Mbak Ani. Jadi tidak ada jadwal khusus harus kita punya waktu untuk menyelesaikan. Itu kalau terkait dengan tadi ya dilema etika itu ya tadi. Karena semuanya benar gitu, tidak ada masalah gitu seperti itu. Begitu Mbak Ani. Iya Pak Fadil, menurut obrolan kita ya, sepertinya Pak Fadil sudah memiliki manajemen permasalahan yang cukup baik ya. Nah, menurut Bapak Fadil, selama ini apa sih faktor-faktor yang membantu Pak Fadil dalam menyelesaikan masalah-masalah itu, dan apakah ada orang yang membantu Bapak Fadil dalam menyelesaikan permasalahan? Iya, kalau permasalahan di sekolah atau di sekolah kami, kita lebih enak dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena kami sudah membangun sistem di dalam sekolah itu sendiri. Yaitu apa? Sistem keluargaan, sistem komunikasi yang terbuka, itu yang memudahkan kita. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan permasalahan, kita akan mudah. Langsung kita satu persatu, kita tadi ajak ngobrol dan sebagainya, pertimbangan diambil secara bersama, mufakat, tentu akan mengarah pada tujuan bersama yang lebih bermanfaat. Jadi yang kita bangun adalah sistem komunikasi, sistem kekeluargaan di dalam sekolah itu, sehingga memudahkan saat kita punya permasalahan, kita mengambil jalan penyelesaiannya adalah penyelesaian berdasarkan daripada kepentingan yang lebih luas. Jadi nggak ada egosentris di sana. Kepalanya juga kita nggak boleh merasa ini yang paling penting, tidak. Tapi kita selalu terbuka, musyawarah, kemudian kita menentukan mana sih ya yang kita akan selesaikan atau yang kita utamakan terkait dengan waktu sama. Kita harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu kegiatan. Nah, kita harus seperti itu. Jadi tetap kita mengutamakan kepentingan yang lebih luas dan berdasarkan hasil musyawarah bersama. Begitu Pak Dia kira-kira. Baik Pak Fadil, setelah kita berbincang-bincang tentang pengalaman mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Fadil petik? Ya. Ternyata ya sebagai kepala sekolah kita itu tidak boleh memandang satu masalah, artinya satu beberapa kegiatan yang harus hadir dalam satu waktu itu, kita tidak boleh berpikir bahwa kita harus menyelesaikan secara bersama-sama atau kita memprioritaskan semuanya. Ternyata tidak bisa, karena tetap waktu yang akan berbicara dan kita harus membuat keputusan yang tepat. Jadi keputusan yang tepat tadi bukan semata-mata keputusan saya pribadi Mbak Inga, tapi itu adalah hasil keputusan yang sudah kita bahas dan kita diskusikan dengan teman-teman di sekolah, sehingga nanti keputusan itu tidak akan menjadi fokus permasalahan ke depan yang hanya disalahkan oleh satu orang atau kepada satu orang. Jadi kiranya besok misalnya di akreditasi yang tadi kita akan mengambil keputusan untuk MPK, tidak ada istilahnya nanti pengawasnya marah-marah terus gurunya itu kepala sekolah itu enggak. Jadi oh iya Bu, kemarin misalnya pengawas melakukan klarifikasi, kita menyelesaikan itu memang secara musyawarah karena kita menganggap itu masalah bersama gitu. Sehingga ya bagi kami kepala sekolah memang paling penting adalah kita menjalin komunikasi yang baik, transparan, ya, menjalin komunikasi yang baik, terbuka, hati ke hati. Maka itu akan memudahkan kita apabila kita harus menyelesaikan dilema etika seperti tadi ya, yang katakanlah kita dihadapkan pada posisi di mana harus memutuskan meskipun sama-sama benar, ya seperti itu ya. Jadi kita tetap memfokuskan pada titik prioritas di mana yang lebih urgent. Seperti itu Mbak Ida. Baiklah Pak Fadil, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya ilmu tentang pengambilan keputusan ya. Kami bertiga mengucapkan terima kasih sekali. Kira-kira sudah cukup ya. Kita akhiri, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih pada Sama-sama Mbak Ani, Mbak Tia dan Mbak Ida. Terima kasih juga saya diberikan kesempatan ya, jadi untuk berdiskusi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ya bisa menjadi pengalaman adik-adik besok kalau menjadi kepala sekolah ya, seperti itu. Terima kasih Pak Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Slamet, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Slamet? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, semoga selalu semangat ya Pak. Iya. Iya. Kami teman-teman calon guru penggerak Banjarnegara ingin meminta waktu Bapak untuk wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis dilema etika dan juga rujukan moral. Kami di sini bertiga Pak, ada saya sendiri, Rufaida Alistia Hoirunisa, kemudian ada Bu Nur Sasi Enggarwati dan juga Bu Dina Rizky Marawati. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimanakah Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik, terima kasih. Berdasarkan pengalaman saya di beberapa sekolah yang pernah saya bertugas di sana, memang ada beberapa kasus ya, beberapa kejadian berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Yang pertama saya lakukan adalah menelaah terlebih dahulu, memilah kasus itu apakah ini dalam kategori dilema etika ataupun rujukan moral itu. Nah setelah itu nanti kita baru melangkah ke tahap yang berikutnya. Sehingga intinya saya menganalisis atau menelaah apakah itu kasus yang berkaitan dengan rujukan moral ataupun dilema etika. Baik Pak, selama ini bagaimana Pak Slamet menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ya, terima kasih. Berkaitan dengan contoh itu, saya ambil satu peristiwa yang pernah terjadi gitu ya. Yang ini kami kategorikan sebagai dilema etika. Misal ada satu siswa atau peserta didik, dia memiliki potensi ataupun bakat dalam bidang kesenian. Nah, karena sekolah kami berada di satu komunitas masyarakat yang nilai-nilai seninya itu cukup kuat, ya, kemudian kesenian di situ berkembang cukup baik, maka anak-anak di sana itu juga sudah sangat mencintai tentang kesenian daerahnya. Yang saya alami itu adalah ada satu peserta didik yang dia sangat suka dan juga mahir bermain kesenian tradisional jepit. Nah, ini kan jepit ini kesenian tradisional lokal di daerah sekitar sekolah kami. Ini seni bela diri yang digabungkan dengan seni musik ya ataupun tarian. Ini kan sangat menarik. Nah, anak ini sangat menekuni, kemudian sehingga dia pada saat waktu jam-jam pembelajaran kadang sering meninggalkan sekolah gitu karena harus tampil, kemudian harus manggung istilahnya atau berlatih di mana. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya dia masih punya kewajiban juga untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini kan ada dilema etika. Nah, dari sini awal saya lakukan telaah itu tadi, kemudian yang kedua saya merencanakan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Pak, jadi dari kasus tersebut Bapak akan melakukan telaah dan langkah-langkah konkret. Langkah-langkah konkret seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Iya, terima kasih. Ada beberapa fase ataupun langkah konkret yang saya lakukan. Yang pertama, telaah masalah sudah saya lakukan supaya kita mengetahui akar masalahnya itu dengan tepat. Karena kalau mengatasi satu masalah kita tidak mengetahui akar masalah itu sendiri, maka nanti solusi yang kita ambil atau keputusan yang kita buat itu juga akan keliru gitu. Nah, sehingga yang kedua saya melakukan proses konfirmasi kepada beberapa pihak terkait gitu ya. Jadi sudah dianalisis, kemudian saya melakukan proses konfirmasi. Nah, proses konfirmasi ini saya lakukan
pertama kepada wali kelas yang menangani anak tersebut dalam pembelajaran. Yang kedua, saya melakukan konfirmasi terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk home visit gitu. Nah, kenapa kemudian saya harus melakukan itu? Agar saya memperoleh data lengkap dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan home visit saya bisa menggali banyak informasi yang objektif terhadap orang tua siswa, kemudian wali kelas juga sama, data-data berkaitan dengan pembelajaran si anak tersebut seperti apa. Nah, konfirmasi ini juga sebagai perwujudan dari saya melakukan langkah yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi telaah, kemudian saya mengkonfirmasi, kemudian yang ketiga saya kolaborasi. Bahwa selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang Pak Samad ambil untuk langkah konkretnya menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan? ya, baik, terima kasih. Dalam menyelesaikan satu masalah, setelah tadi saya melakukan telaah terhadap akar permasalahan itu, maka yang kedua saya melakukan konfirmasi. Jadi setelah telaah, yang kedua adalah konfirmasi. Konfirmasi yang saya lakukan pertama kepada wali kelas yang menangani pembelajaran peserta didik tadi. Yang kedua, saya mengkonfirmasi kepada orang tua siswa dengan kegiatan home visit. Gitu. Nah, dengan kegiatan home visit itu saya bisa mengkonfirmasi berbagai hal berkaitan dengan bakat minat anak yang berkaitan dengan seni, kemudian juga berkaitan dengan aktivitas si anak itu dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tadi setelah telaah, kemudian mengkonfirmasi, kemudian yang ketiga saya mencoba untuk melakukan komunikasi gitu ya, koordinasi gitulah tentunya dengan guru gitu, guru yang lain, kemudian juga dengan masyarakat. Dalam hal ini mungkin ada tokoh gitu ya di sekitar rumah peserta didik, itu juga saya lakukan. Itu seperti itu. Ya, baik Pak Samad, berdasarkan pengalaman Bapak, ya, hal-hal apa yang efektif dalam mengatasi permasalahan berbasis problematika itu, Pak? Ya, baik. Menurut saya yang paling utama sekali adalah harus ada komunikasi yang efektif. Ya. Komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Contoh tadi yang utama sekali, saya mesti harus berkomunikasi dengan wali kelas, menggali data, informasi tentang bagaimana peserta didik mengikuti pembelajaran di kelasnya. Yang kedua, berkomunikasi dengan efektif terhadap orang tua siswa, karena ini penting agar kemudian antara pihak orang tua dengan sekolah itu tidak terjadi mispersepsi gitu ya dalam penyelesaian masalah ini. Nah, tadi saya agak lupa, mohon maaf, setelah konfirmasi langkah yang ketiga sebenarnya adalah kolaborasi gitu ya. Nah, sebenarnya dari telaah masalah, kemudian konfirmasi terhadap semua pihak, yang ketiga berkolaborasi dengan semua pihak, ini yang paling efektif muaranya adalah adanya komunikasi yang efektif itu tadi. Seperti itu. Baik Pak, mungkin selama mengambil keputusan kita menemui kendala ya Pak. Ya. Nah, mungkin apa ya tantangan atau kendala apa saja yang Pak Selamat hadapi selama ini? Ya, baik. Tentu ada kendala ya secara teknis di lapangan yang saya temui. Kendala yang pernah saya alami adalah pernah terjadinya mispersepsi atau kesalahpahaman antara orang tua dengan pihak sekolah gitu. Saat itu kami melakukan home visit bersama wali kelas, tetapi ternyata orang tua itu sempat memiliki persepsi yang kurang tepat. Mereka sudah merasa apatis ataupun ilfil terhadap kedatangan kami. Wah, ini dari sekolah kok datang ke rumah, ada permasalahan besar apa begitu kan? Nah, setelah kami
datang ketemu dengan orang tua, kita jelaskan secara runtut, kita sampaikan secara lengkap tentang maksud dan tujuan kedatangan kita, maka orang tua pun akhirnya memahami gitu. Nah, sehingga memang kendala yang pernah kami alami itu ada kesalahpahaman antara orang tua dengan pihak sekolah seperti itu. Baik Bapak, pastinya dari kegiatan atau penyelesaian masalah itu ya Pak, apakah Pak Slamet itu membuat jadwal tertentu untuk menyelesaikannya atau saat itu juga Oh iya, untuk baik. menyelesaikannya? Ya. Kalau saya memang lebih cenderung atau berdasarkan pengalaman dalam menyelesaikan satu permasalahan, saya buat perencanaan dalam menyelesaikan masalah itu. Time schedule saya susun. Ini penting dalam rangka menentukan target kapan masalah itu bisa terselesaikan. Contoh konkretnya, saya harus merencanakan kapan mengkonfirmasi dengan wali kelas, kapan saya mengkonfirmasi dengan orang tua murid, kemudian kapan saya bertemu dengan wali kelas ataupun guru-guru yang lain dalam rangka menganalisis bersama hasil ataupun informasi yang saya dapat pada saat melakukan konfirmasi terhadap orang tua, terhadap peserta didik atau terhadap wali kelas itu sendiri. Nah, sehingga perencanaan ini penting agar penyelesaian permasalahan itu bisa kita tentukan targetnya kapan bisa selesai. Karena kalau tidak direncanakan ya nanti bisa molor-molor gitu kan, bisa nanti berkepanjangan gitu, tidak segera tertangani dengan baik. Ya, berarti perencanaan atau sistem perencanaan yang sistematis dan manajemen manajemen step by step-nya itu harus dilakukan di dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut Pak Slamet itu ada faktor-faktor yang mendukung atau orang yang selama ini membantu Pak Slamet dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah? Iya, ada. Menurut saya daya dukung terbesar dalam menyelesaikan permasalahan yang ada itu adalah sumber daya guru di sekolah kami. Jadi para guru ini sangat solid, kemudian berkolaborasi dengan kami selaku kepala sekolah dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, kebetulan juga ada salah satu guru yang bertempat tinggal di wilayah atau di dekat sekolah, kemudian juga dekat dengan tempat tinggal siswa tadi yang sempat kita lakukan visit, sehingga banyak informasi-informasi yang itu juga menambah informasi yang valid sebagai dasar untuk pengambilan keputusan gitu. Nah, sehingga memang daya dukung guru ini sangat luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah seperti itu. Baik Pak, setelah kita berbincang-bincang tentang pengalaman dalam pengambilan keputusan, mungkin ada pembelajaran atau hikmah apa yang bisa Pak sampaikan? Ya, dari permasalahan yang muncul kemudian kami tangani, ada 2 poin penting dalam artinya hikmah yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah perlu adanya komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan komunikasi yang efektif ini kita bisa menyampaikan pesan ataupun informasi ataupun solusi yang kita tawarkan kepada berbagai pihak. Yang kedua, setelah adanya komunikasi yang efektif, maka diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kolaborasi yang kami bangun pada saat menyelesaikan masalah yang tadi awal kami uraikan, itu kolaborasi antara guru, saya selaku kepala sekolah, kemudian juga peserta didik itu sendiri, orang tua murid, atau bahkan ada kolaborasi juga dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ. Nah, sehingga komunikasi efektif akan melahirkan kolaborasi yang efektif juga, sehingga akan cepat menyelesaikan permasalahan yang ada. Baik Pak Slamet, terima kasih untuk sharing
pembelajaran bagi kami. Jadi semoga Pak Selamat juga diberi kemudahan untuk segala urusan. Dan sehat selalu ya Bapak. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah baik. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik semua. Pak Budi, kami ingin meminta waktu Bapak untuk kami lakukan wawancara terkait tugas guru penggerak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis dilema etika dan juga rujukan moral. Di sini kami ada berempat. Yang pertama saya Rufaidah Aristia Hoirunisa, kemudian ada Mbak Ani Puji Lestari, ada Bu Nur Sasi Enggarwati, dan juga ada Bu Dina Siski Mara Ramadan. Mohon izin ya. Silakan Mbak, sebesar saya ya. Bapak, selama ini Bapak mungkin sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Beberapa hal yang pernah saya alami kaitannya dengan kasus tersebut, ya kadang-kadang itu kebingungan kita untuk melaksanakan beberapa hal yang harus kita laksanakan dalam momen dan waktu yang sama, tapi kita harus bisa mengambil keputusan. Padahal hal tersebut sebenarnya baik semua, semuanya harus kita lakukan semua. Nah, ini membutuhkan kecepatan berpikir dan kecepatan memutuskan apa yang akan kita lakukan. Itu Mbak. Baik Pak Budi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama berat atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan selama ini, saya akan berpikir tentang urgensi dari kepentingan. Ketika kepentingannya itu lebih besar dan juga lebih penting, dan kaitannya juga dengan karena kita bekerja di instansi pemerintah, kadang-kadang kita harus mementingkan yang lebih penting dan siapa yang berkepentingan tersebut, gitu. Nah, menurut Pak Budi, kira-kira prosedur apa atau langkah-langkah apa yang biasa Pak Budi lakukan? Terima kasih ya. Yang saya lakukan, contohnya ini ya, hari ini kita itu ada 3 kegiatan yang waktunya sama, semuanya mulai jam 8. Nah, yang satu adalah serah terima jabatan kepala sekolah di sebuah satuan pendidikan di wilayah kami. Yang kedua, undangan Dinas Pendidikan Kabupaten Negara kaitannya dengan edit soal. Dan yang ketiga, kita hari ini ada undangan untuk mendampingi satuan pendidikan melakukan visitasi akreditasi. Nah, untuk itu langkah yang saya lakukan adalah saya berkoordinasi. Pertama, saya berkoordinasi dengan semua pihak tadi yang mengundang saya. Kemudian saya putuskan yang terpenting dan terurgen. Maka langkah saya yang pertama tadi, saya menghadiri sertijab yang dilakukan di sebuah sekolah, karena itu nanti juga akan mengaruhi keabsahan satuan pendidikan tersebut kaitannya dengan kepala sekolah.
kemudian baru saya menghadiri ke undangan dari kabupaten. Walaupun undangan ini yang mengundang adalah PLT kepala dinas, tapi jangka waktunya itu 1 hari, sehingga tadi saya sudah awali dengan izin dengan koordinator. Saya datang agak terlambat karena harus menghadiri kepentingan yang tidak bisa kami wakilkan. Alhamdulillah sampai di sini, misalnya saya pagi pun kan tidak bekerja karena saya tahu benar bahwa urutan-urutan pekerjaan yang ada di visual itu nanti diawali dengan penyusun soal lalu ke kali. Nah, tugas yang ketiga, keundangan yang ketiga itu kita serahkan kepada teman-teman yang ada di kecamatan, yaitu kita meminta kepada beberapa pengawas dan pemilik untuk menghadirinya. Itu hanya mendampingi. Begitu. Baik Pak Budi, selanjutnya berdasarkan pengalaman Pak Budi, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Atau ada 2 aturan yang sama-sama penting seperti itu? Yang saya anggap baik untuk saya bisa memutuskan itu yang pertama ada urgensitas daripada kegiatan atau kepentingan dari sebuah kegiatan itu segera atau bisa ditunda. Dan yang kedua yang saya menjadi pertimbangan adalah seberapa jauh implikasi atau pengaruh yang akan terjadi ketika kita memutuskan untuk bisa memilih salah satu atau salah 3 dari yang harus kita dahulukan. Begitu. Baik Pak Budi, mungkin selama Pak Budi mengambil keputusan ada kendala-kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi. Kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi Pak Budi selama ini? Terima kasih. Nah, yang saya lakukan dan saya hadapi hambatannya adalah yang utama ketika saya memutuskan untuk misalnya seperti tadi ya ada 3 itu undangan, maka akan pertama misalnya saya harus ke sekolah untuk sertifikat. Di sana apakah memang benar jam 8 sudah siap? Artinya itu tentang kesiapan dari sumber daya yang ada. Kemudian kendala yang misalnya saya menunda acara yang ada di edit soal, saya pasti akan paling tidak istilahnya itu dibatin atau yang tidak berkenan ya. Mengapa Pak Budi terlambat pada mungkin acara ini juga sangat penting. Nah, kemudian misalnya saya harus menunda atau tidak menghadiri acara yang ketiga, pasti beliau Ibu Kepala PK tadi akan menganggap saya tidak konsisten selaku koordinator di wilayah itu tidak mementingkan dia. Mungkin dia akan menganggap bahwa saya istilahnya itu tidak menganggap penting acaranya dia. Ini yang perlu nanti saya jelaskan mungkin ketika kita ketemu. Baik Pak Budi, selanjutnya saya akan bertanya kira-kira prosedur apa yang Pak Budi jalankan? Apakah Pak Budi itu mempunyai jadwal tersendiri untuk menyelesaikan dilema etika tersebut? Apakah langsung diselesaikan dalam waktu itu atau punya jadwal tersendiri? Terima kasih. Ya, untuk menyelesaikan dilema yang saya alami hari ini, tentunya sudah kita pikirkan karena kebetulan undangan itu kemarin sore, maka kemarin sore juga kita putuskan langkah-langkah yang saya ambil itu harus apa dulu, setelah itu apa.
Tapi paling tidak tadi saya kembali ke awal bahwa urgensi dan juga kepentingan untuk yang lebih banyak itu yang akan saya dahulukan gitu. Baik Pak Budi, berdasarkan pengalaman Pak Budi, ada tidak faktor-faktor pendukung atau mungkin orang yang selama ini membantu dalam Pak Budi menyelesaikan berbagai permasalahan? Terima kasih. Yang saya alami selama ini, yang paling pokok dari pendukung yang saya miliki adalah teman. Ya, teman paling tidak teman sejawat yang kita miliki, ya, ada teman pengawal, teman pemilik, kemudian mungkin teman kantor lah gitu. Kemudian juga yang mendukung saya untuk bisa memutuskan sesuatu yang harus saya dahulukan, walaupun itu semua kepentingan yang baik dan benar, tetapi saya berpikir berdasarkan pengalaman sudah saya alami selama ini. Baik Pak Budi, selama kita berbincang-bincang tadi terkait dengan pengalaman Pak Budi dalam mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Budi ambil atau petik dalam mengambil keputusan? Terima kasih. Ya, saya bisa mengambil hikmah dari kegiatan yang saya alami itu, permasalahan yang saya alami, bahwa seseorang itu harus mampu memutuskan hal-hal yang penting dan urgen, walaupun itu kadang-kadang bertentangan atau mengalahkan satu dengan yang lain. Itu memang akan kita miliki kemampuan itu ketika istilahnya kita memiliki pengalaman atau jam terbang. Terima kasih. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Pak Budi sudah memberikan banyak ilmunya, banyak sharingnya. Pasti suatu saat itu akan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kita berdoa.